Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Pak Opini, sehat Gimana selalu buat Pak? jenengan Sehat Pak. selalu ya Pak ya. Gimana Pak Amin, aktivitasnya amin. di sekolah Pak ini Pak? Ini tadi lumayan padat karena ada proyek Pak Opini. Tadi aktivitas di sekolah anak-anak dari kelas 7, 8, 9 ada proyek dan nanti kedepannya proyek itu di ending akan diadakan gelar karya Pak. Oke. Keren Pak SMP 5 Pak. Nah, Iya. ini kita kan obrolnya nggak bisa lama nih Pak. Kita terbatas waktu maksimal Iya. 15 menit nih Pak. Apa nih tema hari ini yang pingin Pak Hendra obrolin nih Pak? Kalau dari saya sendiri itu pengen mengangkat penggunaan platform media digital dalam proses pembelajaran Pak Opini. Oke. Platform media Ya, digital dalam proses pembelajaran. ya. Dalam platform media digital dalam proses pembelajaran ini yang Pak Hendra harapkan apa Pak harapannya dari percakapan kita yang pendek ini Pak? Semoga nanti ke depannya Pak lewat platform Merdeka, media sosial dan platform digital lainnya itu bisa mengembangkan anak untuk berinovasi lagi. Seperti dalam proses pembelajaran di dalam pendidikan Pancasila sendiri itu anak saya ajak diskusi dengan menggunakan kuisis Pak. Quizzes ya. Seperti itu. Ya, nanti anak membuat kuisis dan menyetel semua kuis itu dengan kreativitasnya masing-masing. Quizzes Itu ya Pak. Pak. Kalau boleh saya tahu kenapa kok Quizzes Pak, nggak platform media yang lain Pak? Kenapa? Karena dari kuisis itu sendiri banyak template yang tersedia Pak Opini. Seperti Canva. Banyak template yang tersedia sehingga anak lebih mudah membuat kuis di sana. Kalau yang lain seperti Wordwall, Kahoot, itu banyak trial diberikan template tidak terbatas seperti yang diberikan oleh kuisis Pak. Oke 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 oke. Oke. Terus anak-anak juga kalau kepengen Canva gitu nggak diperkenankan nggak Pak? Pada Selain dasarnya, hmm, ya, pada dasarnya itu anak dalam diskusi menggunakan platform digital pemanfaatannya boleh menggunakan aplikasi selain yang digunakan pada metode pembelajaran seperti kuisis, nanti anak pengen membuat kuis dalam aplikasi platform digital lainnya bisa. Tapi saya sendiri baru mencoba di kuisis untuk penerapan Wordwall sendiri di anak belum sepenuhnya berinovasi dengan baik, Pak. Karena terbatasnya template oke. sehingga nanti di presentasi itu nanti sama akhirnya template-nya. Tapi untuk kreativitas anak dalam menyusun soal sudah baik, mereka bisa membuat soal dengan baik. Kelemahannya cuma satu, Pak. Anak masih kurang pede dalam mempresentasikan, membuat kelas menjadi interaktif itu masih condong malu. Kalau Oh, kitanya nggak bisa nggak bisa membuat anak itu menjadi pede, emang susah Pak. Kendalanya itu pede. pede ya Pak ya. Ya, nggih. Karena sekarang ini dari apa yang mereka dapat itu kan serba mudah melalui platform digital. Saya juga mengembangkan alat peraga, Pak, dalam pembelajaran supaya nanti anak itu bisa tahu proses dari kerjasama antar kelompok seperti itu, Pak. Oke. Berarti ini tuh dipresentasikan di depan kelas ya Pak hasil mereka ya Pak? Ya, nanti setiap Oh, kelompok saling menanggapi. Kalau yang virtual itu nanti saling rebutan antar kelompok. Nanti ada kuis dari kelompok satu, kuisis dari kelompok satu, nanti saling berebut, terus nanti saling menjawab. Nanti ada sistem peringkat itu loh Pak.
seperti Hmm. Kahoot pada Oh iya, dasarnya. pada Kahoot. Iya, iya, iya. Iya, Menurut Pak Hendra nih Pak, dari pengamatan Pak Hendra sendiri nih, di mata pelajaran Pak Hendra sendiri PPKN ya Pak ya? nggih. PPKN ya. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak, pemahaman anak itu di angka berapa Pak? Kalau dalam model diskusi Mm-mm. pembelajaran anak itu kelemahannya dalam memunculkan inisiatif anak dalam menyampaikan pendapat itu loh Pak. Mm-mm. Masih kurang nek menurut saya. Nek dalam pemahaman materi kalau di mata pelajaran PPKN itu anak kalau mau membaca itu mungkin ya Pak, mau membaca rajin itu sudah memahami materi dengan baik. Untuk menyampaikannya ke anak pun itu kalau kita mulai dengan penjelasan yang ringan, anak sudah bisa Oh memahami. iya. Ya saya rasa dalam keterkaitan pemahaman materi ya sudah mulai baik Pak. Dalam tahapan baik menuju proses yang berkembang. Oke. Ya sekitar nilai 8 mungkin untuk pemahaman materi. Tapi untuk anak menyampaikan diskusi supaya kelas menjadi interaktif masih tergolong belum adanya inisiatif dari anak Pak. Itu kendalanya. Karena anak sendiri sekarang itu sifatnya kalau menyampaikan pendapat di depan umum itu masih kurang pede. Padahal aslinya mereka itu kalau mau fokus mungkin bisa Pak. Seperti itu. Ya. Harapannya Pak Hendra di angka berapa Pak ketercapaian anak ini Pak? Harapannya secara keseluruhan Keseluruhan dari ya. keseluruhan ya dinilai 8 untuk Gila. taraf itu sudah harapan yang tinggi untuk Ya, PPKN Pak. ya. Ini belum Pak, belum nyampe 8 Pak anak-anak Pak. Kebanyakan mayoritas. Dalam segi kelas yang reguler Heeh. itu mungkin belum bisa terpenuhi dalam diskusi Pak. Diskusinya ya. Ya, untuk ketercapaian materi anak-anak itu sudah mampu mengikuti. Hmm. Kalau di kelas yang unggulan itu mungkin bisa memahami pelaksanaannya lebih cepat gitu Pak dalam proses pembelajaran. Berarti di sesi diskusinya ya Pak ya. Terus Iya, biasanya Pak Hendra untuk mempush atau mendorong anak-anak lebih aktif diskusinya Pak Hendra gimana Pak? Tekniknya, metodenya apa gimana Pak? kalau kita sendiri, saya sendiri Pak, untuk membuat diskusi itu menjadi interaktif ya salah satunya ketika presentasi kita berikan nilai kepada anak untuk memancing anak itu saling menjawab dan menyampaikan diskusinya masing-masing. Contoh, ketika kita membuat MPI media untuk anak dan anak itu membuat tugas dan tugas itu dipresentasikan. Yang mempresentasikan itu juga membuat satu kuis supaya kelas itu hidup, Pak. Misal kuis ini dari kelompok 1 dia membuat 4 pertanyaan, nanti satu-satu nanti mendapat satu giliran untuk menjawab. Misal dia salah, nanti pertanyaan itu dilempar. Seperti itu, Pak. Antusias ya Pak ya? Antusias banget ya Pak kalau itu sesi itu. Iya, karena dalam pancingan kita anak itu ketika sambil bareng-bareng Pak, bareng-bareng berdiskusi untuk menjawab soal, dia mau bergerak, tapi ketika anak itu diberikan soal secara individu langsung untuk menyampaikan, anak itu cenderung kurang percaya diri di setiap yang saya ajar pun sama. Seperti itu Pak. Di kelas 7 dan kelas 8 mungkin berkembangnya anak itu ke depannya itu ya melalui kayak pembelajaran interaktif, mungkin anak bisa interaktif tapi secara berkelompok mungkin anak mau menyampaikan pendapatnya. Mungkin ya Pak G. Terus kedepannya untuk mempushnya Pak, untuk yang anak-anak. Kalau ini kan tadi anak-anak yang apa namanya kelas reguler ya Pak. Kendalanya ada di Iya, kelas reguler ya Pak. Kelas unggulan tuh nggak ada masalah sama sekali ya Pak. iya. Mungkin kalau saya tebak itu kelas unggulan bisa di angka 9 ya Pak ya. Ketercapaian semuanya ya Pak. Kalau keseluruhan bisa Pak Bisa karena ya. mereka itu mempunyai niat dan fokus. Fokus. Kalau di reguler itu kalau kita yang nggak mengingatkan anak itu gampang gampang terserem apa istilah Ke distract. Ya, teralihkan. ke distract ya Pak. Ya kalau ke distract itu Ya, Pak karena benar. ya ke distract ya Pak. Iya.
Gitu Pak. Kalau ditanya harapannya ke depan dan rencananya ke depan ya Hmm. memang kita di satu sisi harus bisa membuat kelas interaktif, kita membuat media pembelajaran supaya anak itu tertarik, membuat model pembelajaran supaya anak itu bisa memahami dan mau untuk mengemukakan pendapatnya. Karena pada dasarnya PKN itu mata pelajaran yang bisa dikatakan ringan, tapi juga bisa dikatakan tidak ringan, Pak. Kalau anak itu mau membaca, itu kemungkinan sudah bisa untuk dipahami. Karena kendalanya sekarang anak untuk diajak membaca sulit, itu Waduh. Pak. Terus Yeah. untuk menumbuhkan anak yang sulit membaca, Pak Hendra biasanya melakukan apa, Pak? Ini biasanya di kelas reguler ya, Pak? Bukan berarti kelas unggulan ada ya, Pak? Mungkin ya, satu dua ada nggak sih, Pak, gitu di kelas unggulan, Pak? Ya standarnya di kelas reguler itu kalau diajak berliterasi mungkin cenderung Pak, cenderung kurang minatnya anak itu karena mungkin tidak ada buku yang menarik anak seperti gambar dan lain-lain. Nah, kalau saya mengatasinya itu sederhana Pak. Anak tak ajak membuat alat peraga, misal pop-up book, spinner question, Spinner marble question. marble question. Nanti yang membuat kelompok di situ anak mungkin akan terpacu. Saya cenderung itu Pak membuat misal ada satu kelompok anggotanya 5 anak itu tak suruh membuat ringkasan dan yang satunya membuat soal, nanti kita maju ke depan, kamu yang menyampaikan materi yang kamu ringkas, terus soal itu kamu tulis di spinner question, nanti anak bermain di situ, anak mungkin akan tumbuh rasa literasinya secara sedikit demi sedikit seperti itu Pak. Okay. Terus yang praktek yang lain kemungkinan dilakukan kapan, Pak Indra nanti? Praktek yang akan saya lakukan mungkin dalam supervisi Sanjung Sanjung. besok dan mungkin Sabtu depan itu mungkin saya coba Pak. Oh, Sebelum besok. menuju ke supervisi Sanjung. Itu Pak, Sabtu opini. depan ya. Oke. Dalam Ya, pelajaran PPKN ya, Pak ya, itu nanti ya, Pak ya. betul Pak. Mungkin mungkin nggak sih Pak pelajaran yang lain gitu, Bapak Ibu guru yang lain itu tertarik dengan teknik atau metode yang Pak Hendra lakukan di kelas, Pak? Ada nggak, Pak? Gitu. Sebenarnya untuk di sini sendiri Pak, Hmm. guru itu diberikan kayak semacam ruang belajar bersama. Mm, 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 mm. Nah, itu mereka ada yang namanya MGMPS, nanti ya MGMPS itu dalam satu wadah, misal PKN dengan PKN nanti berdiskusi, itu diberikan waktu biasanya pertemuannya ya 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, mendekati. Halo. Halo, Pak. Nah, Bisa? biasanya 1 bulan sekali, 2 minggu sekali, nanti saling tukar RPP. Nah, di Gitu ya, situ Pak ya. mungkin dari guru yang senior di sini itu mungkin tertariknya di platform digital, Pak, karena mereka sendiri ingin belajar untuk mengaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Kalau saya malah alat peraga itu belajar banyak dari yang senior-senior, Pak, opini. Alat peragamnya seperti apa, Pak? Kayak spinner question wheel, kayak model memanfaatkan kardus dan kertas asturo, Hmm. terus ada permainan spinner itu loh Pak. Oh Nah iya. nanti dibuat lingkaran tulisannya zong, Wih, soal gitu. kayak kayak Nanti kuis di TV-TV ya, Pak ya? Iya. iya, Wah, kreatif sekali Pak Hendra. Ada yang lain, iya. Pak? Nah yang Spinrul, lain itu ya banyak Pak. Kayak marble question itu marble, jarum pentul. jarum Nanti pentul. memanfaatkan kertas yang dibentuk seperti bola, Iya. diisolasi, nanti diutarkan dari bawah, terus nanti di bawah itu ada kotak soal dan kotak zong gitu. Nanti yang masuk kotak soal dia nanti bisa menjawab benar, nilainya 100. Itu Pak. Wih, keren keren Pak, asli keren Pak. Saya kagum Pak sama pembelajaran di SMP 5 ini Pak saya. Kepo malah Pak, Oke. kayak gimana sih Pak? No? Pengen ke sana saya Pak, lihat Pak. Ada marbles, ada Ya. spinner pop up, ya kan Pak?
dan lain-lain sebagainya. Pak Hendra, ini kita udah di ujung sesi, Pak. Nggih. Dari sini apa sih Pak yang Pak Hendra dapatkan dari percakapan kita ini yang terbilang singkat 15 menit ini Pak? Iya. Ya, terima kasih Pak Opini. Saya rasa ini sangat membantu Pak, karena pada dasarnya dari apa yang kita bicarakan tadi, saya mendapatkan ilmu bagaimana kita bisa mengatasi kekurangan dalam pembelajaran dan menumbuhkan minat pembelajaran, menumbuhkan minat anak pada pembelajaran, Pak. Sehingga kedepannya saya bisa termotivasi meningkatkan pembelajaran saya kedepannya agar bisa sesuai dan seimbang dengan perkembangan zaman. Seperti itu, Pak. Amin, 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 amin. Terima kasih, Pak. Oke, saya nunggu minggu depan ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol di sesi selanjutnya ya Pak. Hasilnya gimana? Ya, Gitu ya Pak Hendra ya. siap, Pak. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ya, Salam sama-sama. minggu depan Pak. Ya.